Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Official. Pada kali ini yaitunya penjelasan tentang bagaimana kita membuat SKCK online. Kadang kita bekerja di luar negeri atau kita berada di luar negeri tapi kita tidak bisa pulang untuk menguruskannya. Jadi bagaimana kita cara menguruskan SKCK secara online ini? Sekarang kita mulai saja. Di sini kita masuk di Google dan kita ketikkan SKCK online. Nah, ini nanti linknya ini saya akan letakkan di deskripsi ya. Setelah itu kita klik kanan dan surat keterangan catatan kepolisian. Inilah tampilan awalnya. Kalau kita ingin mengisi formulir untuk SKCK ini, kita tekan yang kanan atas ini, form pendaftaran atau formulir pendaftaran, kita tekan. Dan di sini sebelah kanan ini ada keterangannya. Ini untuk persyaratan. Ini Mabes Polri. Kalau kita menguruskannya di Mabes Polri. Kalau di Polda, ini persyaratannya. Kalau saya biasanya mengisi di Polda. Jadi pada kali ini saya akan mengisi yang ini untuk Polda, bagian warga negara Indonesia. Jadi sebelum kita mengisi ini, siapkan di sini fotokopi KTP, fotokopi paspor, fotokopi akte kelahiran atau ijazah atau surat nikah. Setelah itu dokumen sidik jari dan rumus sidik jari. Ini penting. Tentunya bagi yang belum pernah buat SKCK ini sangat susah ya. Tapi bagi yang sudah pernah buat, maka simpan saja dokumen ini. Kalau perlu scan saja. Kalau sudah di scan dan simpan saja. Setelah itu fotokopi kartu identitas lain dan pas foto 4x6 sebanyak 6 lembar. Ini nanti akan kita masukkan di sini, di yang akan kita isi ini, dan juga nanti yang akan kita bawa ke Polda. Kalau saya biasanya karena menyambung, saya akan isi dari luar negeri, jadi nanti saya akan suruh pihak keluarga saya untuk menguruskan di Polda untuk minta bawa persyaratan semua ini. Tapi bagi kita yang berada di Indonesia tetap bisa mengisi secara online. Jadi nanti kita isi secara online di sini. Setelah mengisi secara online, kita baru datang ke Polda. Seandainya kita mengisi di Polda. Setelah itu bagian di Polres ini persyaratannya. Kalau Polsek ini. Oke, sekarang kita mulai. Di sini pilih jenis keperluan. Contoh di sini karena saya mengisi di Polda, saya akan cari di Polda. Oke, ini Polres semua. Oke, setelah itu Polda, kita bagian yang mana? Apakah melamar pekerjaan swasta di tingkat provinsi nasional? Kita pilih pilihan kita. Kalau saya biasanya akan pilih yang ini. Akan bekerja ke luar negeri. Setelah itu wilayah mana? Kita akan pilih Polda. Oke, Polda Riau. Setelah itu alamat ini kita isi sesuai KTP. Dan di sini saya akan hanya bagikan contoh ya. Jadi data yang saya isi ini hanya sebagai contoh saja. Alamat kita isi. Setelah itu RT-nya, RT berapa? Contoh ini. Setelah itu RW-nya kosong. Diisi saja sesuai dengan KTP. Setelah itu Riau, kabupaten. Pilih kabupaten kita. Contoh di sini Pekanbaru. Kecamatan Tampan, Kelurahan Simpang Baru. Oke, ini hanya contoh saja ya. Setelah itu kita mau bayar itu apakah secara tunai atau secara virtual account. Kalau kita ingin tunai, silakan saja pilih tunai. Setelah itu kita pergi ke bawah, tekan lanjut. Dan di sini kita isi saja nama lengkap kita sesuai yang ada di KTP. Contoh di sini Rusdi, tempat lahir Tampan, tanggal lahir kita pilih ininya tahun berapa. Kalau ini tahunnya contoh di sini 94. Setelah itu kita pilih bulannya Jun dan di sini tanggal 13. Setelah itu jenis kelamin laki-laki, oke. Status perkawinan kawin.
kewarganegaraan warga negara Indonesia. Setelah itu pilih agama, Islam, pekerjaan contohnya guru, nomor telepon. Setelah itu alamat saat ini telah terisi otomatis, provinsi sudah, kabupaten sudah. Kita terus ke bawah, nomor eKTP. Oke, kita isi saja. Setelah kita isi nomor eKTP dan kita isi pula nomor kartu keluarga. Jadi untuk nomor eKTP ini dengan kartu keluarga kita lihat saja di KTP dan KK kita ya. Setelah itu nomor paspor. Setelah itu nomor kitas atau kitab, ini kalau ada. Kalau tidak ada kita kosongkan saja. Setelah itu kita pergi ke atas, foto ini wajib diisi. Oke, kita pilih foto kita. Oke, setelah kita isi, ini hanya sebagai contoh saja ya. Setelah itu kita pergi ke bawah, kita tekan lanjut. Dan di sini data istri atau suami. Di sini kita pilih untuk bagian A ini data istri atau suami. Kita pilih pasangan kita di sini. Contoh di sini istri, nama lengkap. Oke, Devi Aprilia. Setelah itu umur berapa? Umur contohnya 24. Setelah itu kita pilih agama, Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan, mengurus rumah tangga. Alamat saat ini, kalau seandainya sama kita biarkan saja. Setelah itu provinsi, kecamatan, kabupaten, kelurahan. Setelah selesai, kita pergi ke bawahnya untuk B, data ayah. Contoh nama ayah kita siapa? Nama ayah kita ini kita isi sesuai dengan KTP ayah kita ya. Setelah itu umurnya 58. Pilih agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan ini kita buat sesuai dengan pekerjaan ayah kita. Di sini wira swasta. Setelah itu alamatnya sama, biarkan saja. Tapi kalau seandainya tidak sama, maka kita edit saja. Setelah selesai, kita pergi ke bawahnya, data ibu, contoh nama di sini, umur 52. Setelah itu pilih agama Islam, kewarganegaraan WNI. Setelah itu pekerjaan, mengurus rumah tangga. Pekerjaan ini sesuaikan dengan pekerjaan ibu kita ya. Setelah itu alamat saat ini. Kalau seandainya alamat ibu kita dengan kita tidak sama, maka tinggal edit saja. Setelah itu isi pilih provinsi, kecamatan, kabupaten, dan kelurahan. Setelah itu data saudara kandung. Ini. Oke, berapapun saudara kandung kita, contoh 3 orang ya harus buat 3 orang. Kalau 8 orang ya harus buat 8 orang. Contoh di sini saya akan buat 1 saja. Karena ini hanya sebagai contoh saja ya. Saya buat di sini. Oke, Delvi. Oke, umur. Contoh 28. Agama Islam, kewarganegaraan WNI. Setelah itu pekerjaannya guru. Seperti itu. Alamat saat ini apakah sama? Kalau sama buat saja. Jalan Utama, Kampung Rambutan. Oke, setelah itu pilih provinsi. Provinsi di mana? Riau. Kabupaten Pekanbaru. Setelah itu kecamatan Tampan, kelurahan Simpang Baru. Ini sesuaikan saja dengan alamat saudara kandung kita. Seandainya mau ditambah, tekan ini saja. Oke, tambah saudara sekandung tiri. Jadi kalau seandainya ada 8, kita isi sampai nomor 8. Ini tambah. Nanti ada nomor sini, ini nomor 1, ini nomor 2. Kalau seandainya hanya memang 1, hapus saja ini. Setelah itu kita pergi ke sini, tekan lanjut. Dan di sini riwayat pendidikan, di sini kita pilih, kita isi semua ini, SD, SMP, SMA. Contoh SD di sini. Contoh SD-nya SDN 051. Provinsi Riau, Kabupaten Pekanbaru. Tahun 2007. Oke, setelah itu tambah riwayat pendidikan. Setelah itu kita pilih SMP. Contoh SMP 56, Provinsi Riau, Kabupaten Pekanbaru, 2010. Contoh seperti itu ya, tambah lagi. Kita pilih sekarang contoh di sini SMA. SMA-nya SMA 2, Provinsi Riau, Kabupaten Pekanbaru,
tahun 2013. Setelah itu kita pilih lagi. Seandainya masih ada, kita pilih lagi. Di sini kita pilih contoh S1. Contoh di sini UIN. Provinsi di mana? Riau, Kabupaten Pekanbaru, tahun 2017. Seperti itu. Kalau masih ada riwayat pendidikan kita tekan saja tambah riwayat pendidikan. Kalau sudah tidak ada, kita tekan lanjut. Setelah itu di sini tersangkut perkara pidana. Perkara pidana, apakah saudara pernah tersangkut perkara pidana? Kalau tidak pernah, kita tekan tidak pernah. Setelah itu pelanggaran, apakah saudara pernah melakukan pelanggaran hukum atau norma-norma sosial? Kalau tidak pernah, kita tekan tidak pernah. Setelah itu kita tekan lanjut. Dan tinggi badan berapa? Contoh di sini 163. Berat badan contoh 81. Warna kulit sawo matang. Ini sesuai dengan data kita ya. Setelah itu bentuk tubuh. Bagaimana bentuk tubuh kita? Contoh di sini sedang, bentuk kepala lurus ke belakang, warna rambut hitam. Setelah itu jenis rambut lurus, bentuk muka bulat, dahi lurus, warna mata hitam, kelainan pada mata, berkacamata, hidung kita buat, ini contoh saja ya. Contoh kita buat lurus, bibir sedang biasa, gigi teratur. Setelah itu dagu tajam, telinga segitiga. Tato ini kalau tidak ada kita buat tidak ada. Tidak ada. Tanda istimewa kalau tidak ada tidak ada. Tapi kalau ada silakan buat ada, seperti itu ya. Bagi kita yang pernah membuat SKCK ini, pasti kita tahu rumus sidik jari kita. Contoh di sini. Oke, ini contoh saja. Setelah selesai kita tekan lanjut. Dan di sini unggah lampiran. Di sini mesti kita lampirkan KTP, paspor, kartu keluarga, akte lahir atau ijazah, dan rumus sidik jari tadi. Jadi sekarang kita pilih lampirannya. Kita tekan ini. Oke, kita isi. Setelah itu paspor. Oke, kalau sudah selesai data ini masuk, kita tekan lanjut. Dan di sini informasi lain, riwayat pekerjaan atau negara yang pernah dikunjungi, sebutkan tahun berapa dalam rangka apa. Kalau tidak ada kita buat tidak ada atau tiada. Kesenangan, kegemaran, hobi, contoh di sini membaca. Alamat yang mulai dihubungi 0123456788. Setelah itu alamat email. Setelah kita isi alamat email, dan apakah kita ada sponsor? Kalau tidak ada sponsor kita abaikan saja. Dan di sini kita tekan ini keterangan yang saya buat dengan sebenarnya atas sumpah menurut kepercayaan saya. Apabila di kemudian hari ternyata keterangan ini tidak benar, maka saya sanggup dituntut berdasarkan hukum yang berlaku. Ini kita tekan centang saja. Setelah itu tekan proses. Jadi hasilnya seperti ini. Karena hari itu saya pernah mendaftar tanggal 11 bulan 1 2022. Ini sengaja saya tutup supaya data pribadi saya tidak tertampil di depan umum. Jadi di sini hasilnya akan ada Anda telah berhasil melakukan pendaftaran SKCK. Di sini ada nama lengkap, alamat. Setelah itu nih waktu pendaftarannya. Oke, setelah itu kita disuruh waktu operasional ini Senin sampai Jumat. Bisa kita datang ke tempat di mana kita menguruskan SKCK tersebut. Setelah itu biayanya hanya 30.000. Setelah itu kita pergi ke bawahnya, tekan unduh. Hasilnya seperti ini. Oke, inilah nanti SKCK online kita. Jadi nanti formulir ini kita print dan kita bawa sekali dengan syarat-syarat yang saya sebutkan pada di awal video tadi. Jadi itu saja, semoga bisa kita pahami. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Terima kasih. Silakan share kepada yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.